Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat RKS di Microsoft Word. Cuma di pembuatan RKS ini itu kita tidak menulisnya ya dari awal, tapi kita mengcopy dari yang sudah ada. Di sini saya sudah ada file RKS dalam bentuk PDF, kemudian dua gambar untuk logo Jawa Barat dan logo distrik Jawa Baratnya. Saya buka dulu contoh RKS-nya. Nah, ini adalah file contoh PDF RKS-nya yang akan kita buat di Microsoft Word. Sekali lagi, ini kita tidak ditulis manual ya. Kalau ditulis ya capek. Kita akan copy paste. Kemudian kita akan belajar merapikan. Nah, kemudian saya close dulu ini. Saya akan buka di browser. Oke, kemudian kita buka Microsoft Word-nya. Nah, untuk memulainya pada Microsoft Word, kita perlu klik membuat dokumen baru dengan cara klik blank dokumen. Kemudian ini adalah dokumen baru, kita perlu mengatur ukuran kertasnya dulu. Kita klik menu layout, kemudian pada menu size kita atur ukurannya adalah A4. Ini A4, saya klik. Kalau sudah kita atur marginnya, masih pada menu layout, klik margin, kemudian kita klik custom margin. Margin atasnya 2 cm, margin kirinya adalah 3, margin bawah 2, dan margin kanan 2. Oke, segini saja, kemudian klik OK. Oke, margin sudah kita atur, kemudian kita lihat contohnya dulu. Nah, di sini ya, di sini adalah contoh dari RKS yang akan kita buat nanti. Di lembar pertama adalah lembar cover, lembar kedua adalah lembar judul, lembar ketiga ini sudah masuk ke isi RKS. Cuma kita nanti akan membuat di antara dua lembar ini kita sisipkan lembar baru. Di lembar baru tersebut kita buat sebagai daftar isi. Jadi kita akan nanti belajar membuat daftar isi secara otomatis. Langsung saja ya, pertama kita buat dulu lembar covernya di Microsoft Word. Saya tulis dulu ya, ini RKS-nya, rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Di halaman pertama di sini. Rencana kerja dan syarat-syarat. Udah segini saja dulu. Kemudian kita perlu menyisipkan satu lembar baru untuk lembar judul. Untuk menyisipkan satu lembar baru di Word, itu kita jangan manual ya, maksudnya kayak gini, di enter terus tahan sampai ke pindah baris kayak gini. Ini bukan seperti ini ya, ini cara yang salah. Saya hapus enternya. Nah, caranya setelah diketik kita enter dulu, kemudian kita sisipkan dengan cara pada klik menu insert, kemudian kita klik page break. Jadi kita break lembarnya, klik page break. Setelah di page break, nanti otomatis kita akan kelempar ke lembar baru di sini. Nah, kok kenapa langsung kelempar? Biar jelas, kita akan nyalakan dulu fitur show hide paragrafnya biar jelas. Ada di menu home, kemudian kita klik ini nih, show hide paragraph. Kita klik, ini namanya tanda paragraf ya. Nah, lihat. Setelah kita nyalakan, ketahuan kalau tadi kita setelah klik page break, kita sebenarnya itu membuat page break ini. Lihat ya, kursor saya itu ada di sebelah kiri page break. Misalkan saya ngetik apapun itu, bisa di sini. Tetapi kalau saya geser kursornya ke sebelah kanan dari page break, saya ngetik apapun itu ya. Misalkan saya ketik sembarang. Nah, saya pencet huruf A, tiba-tiba nggak bisa di sini, nggak bisa di samping kanannya page break, tapi langsung kelempar ke lembar selanjutnya.
Jadi kalau suatu lembar itu sudah kita kasih page break, maka kita tidak bisa menambahkan teks, karakter, atau apapun itu di bawahnya page break. Jadi harus di atas page break. Semua karakter, huruf, angka yang di setelah page break akan kelempar ke halaman selanjutnya. Itu ya. Ini saya hapus dulu, hapus. Nah, seperti ini. Saya taruh kursor di sini, kemudian saya enter. Nah, ini saya hapus del. Nah, ini rencana kerja dan syarat-syarat. Ini page break ini. Kita ngetiknya di sini nanti. Kemudian kita lewati ke lembar kedua. Lembar kedua adalah lembar judul ini ya. Masih rencana kerja dan syarat-syarat. Saya tulis dulu. Rencana kerja dan syarat dalam kurung RKS. Sama, kita enter-enter. Kita perlu menyisipkan satu lembar baru untuk lembar daftar isi, tapi kita harus kasih page break dulu. Kita klik page break. Oke, kelempar ke halaman ketiga, kita tulis daftar isi. Enter-enter. Kita kasih page break. Oke, kelempar ke lembar keempat. Lembar keempat ini kita sudah mulai masuk ke isi dari RKS, maka kita tidak perlu membuat page break lagi. Page break nggak usah. Ini udah selesai. Nah, jadi kita sudah mempunyai 4 lembar ya. Lembar pertama adalah lembar cover, lembar kedua adalah judul, lembar ketiga daftar isi, lembar keempat adalah maksudnya isi dari RKS. Saya buka contohnya RKS-nya. Nah, di sini ya kita ada spesifikasi umum pasal 1 lingkup pembangunan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi kita tidak akan mengetik ya karena terlalu banyak nanti capek. Kita akan belajar cara mengcopy. Nah, jadi cara mengcopy ya dari manapun itu, dari PDF maupun dari website, untuk di-copy ke Microsoft Word harus ada caranya sendiri ya biar nggak berantakan. Kita akan copy satu halaman dulu. Caranya adalah arahkan kursor di belakang A ini ya. Arahkan kursor ke sini, klik tahan ke bawah sambil saya scroll ke bawah. Nah, berhenti sampai sini. Lepas, kemudian kita copy dengan cara pencet Ctrl+C. Nah, ini ya. Sudah saya copy, kemudian saya kembali ke Microsoft Word. Nah, di sini saya paste. Kalau paste itu kan caranya Ctrl+V ya. Coba saya Ctrl+V. Nah, ini. Seperti ini. Cuma kalau kayak gini bisa sih nggak apa-apa. Cuma bingung kalau buat saya mau merapikannya. Saya kembalikan dulu, saya undo dengan cara Ctrl+Z. Nah, kalau kita mau memastekan teks yang habis kita copy dari PDF atau dari website ya, itu ada caranya. Caranya itu kita klik menu home, kemudian ini ada paste, tetapi kita klik tanda panahnya ini, klik, kemudian kita pilih pastenya yang ini, yang ada huruf A-nya ini, keep text only. Kita klik. Nah, jadi pastenya seperti ini hasilnya. Jadi lebih gampang kita untuk merapikannya. Pertama di sini nih. Nah, saya sekarang akan atur agar tampilan Word dan PDF-nya itu saling berdampingan. Caranya adalah arahkan kursor ke title bar, ke judul Word. Kita klik tahan, tarik ke bawah. Kemudian kita sentuhkan ke atas pinggir kiri, klik. Nah, seperti ini ya. Lepas. Kemudian nanti seperti ini kita klik PDF-nya ini. Nah, kalau seperti ini kan jadi berdampingan, kita mudah untuk melihatnya. Saya rapikan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Kita udah berapa menit ini? Oke, 9 menit. Di spesifikasi umum dulu ini ya. Mending numberingnya kita hapus dulu saja lah, A titiknya ya. Nah, lihat di sini. Saat
paragraf marknya atau tanda paragrafnya itu kita aktifkan, itu kelihatan ini. Ini kalau muncul seperti ini, itu tandanya itu ke enter ya, di enter. Ini kehitungannya satu paragraf, kehitungannya satu paragraf, kehitungannya satu paragraf, gitu ya. Kemudian kalau ini dinyalakan, setiap spasinya itu diwakili oleh simbol titik seperti ini. Jadi biar nggak bingung, ini titik akhir kalimat, ini titiknya spasi. Oke, kemudian kita matikan dulu simbol tanda paragrafnya. Kita mulai dari spesifikasi umum di sini. Lihat kalau di contoh itu spesifikasi umumnya itu pakai huruf tebal ya. Nah, kita akan samakan yang di Word dengan di PDF. Kalau yang di Word, kalau yang di PDF itu pakai huruf tebal, kemudian menggunakan font Arial, kemudian rata tengah, kemudian warnanya hitam ya. Oke. Nah, untuk menyamakannya di Microsoft Word itu kita jangan secara manual ya. Kalau cara manual kan kayak gini, di blok dulu, kemudian dikasih bold, ganti fontnya Arial gitu kan, kemudian ubah menjadi rata tengah kayak gini. Bisa sih bisa, tetapi jangan seperti ini. Saya unduh lagi. Kita harus menggunakan yang namanya style atau menggunakan heading. Karena kita nantinya mau bikin daftar isi secara otomatis. Caranya adalah saya maximize dulu ya. Ini A titiknya saya hapus dulu lah. Saya hapus. Caranya kita taruh kursornya di paragrafnya di sini. Kemudian kita lihat di sini di bagian styles. Kita klik heading 1. Nah, jadi yang ini kita pakai heading 1. Kemudian yang pasal 1 lingkup pembangunan, pasal satunya kita hapus dulu saja. Nah, kita taruh di lingkup pembangunan, saya ingin yang spesifikasi umum pakai heading 1, yang lingkup pembangunan itu pakai heading 2. Kita taruh kursor di lingkup pembangunan, kemudian kita klik heading 2. Klik. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya taruh di sini lagi. Oke, udah. Nah, kan ini sudah heading 1, heading 2. Cuma heading satunya kan warnanya kayak gini. Warnanya biru, kemudian masih rata kiri, ya kan harusnya seperti ini contohnya. Nah, untuk mengubahnya itu jangan manual, tetapi kita hanya mengedit headingnya saja, heading stylenya. Jadi pada style ini ya, kan yang mau diedit heading satunya, arahkan kursornya ke heading 1, pastikan kursornya di posisi ini, di sini. Kemudian arahkan kursor ke heading 1, kemudian kita klik kanan, kemudian modify. Nah, mulai dari sini kita rapikan ini. Pertama dari fontnya ya, kita pilih yang Arial. Ini Arial, oke. Kemudian ukurannya kita pakai 12. Kemudian pakai huruf tebal, kita nyalakan boldnya. Warnanya hitam, ini warnanya pilih yang otomatis saja. Rata tengah, kita pilih rata tengah ini. Nah, lihat ini gambar previewnya ya. Kemudian line space-nya atau jarak antara barisnya adalah 1,5, kita klik ini. Udah gitu aja sih. Udah selesai. Kalau sudah, ya udah kita klik OK. Nah, tadi karena heading satunya sudah kita edit, maka otomatis semua teks yang menggunakan heading 1 akan berubah seperti ini. Selanjutnya yang lingkup pembangunan, pasal satunya itu urusan nanti. Lingkup pembangunan disamakan ya. Kita edit di heading 2-nya. Modify. Oh maaf, sekali lagi. Kursornya jangan taruh di sini. Kalau taruh di sini nanti ini jadi heading 2 nanti. Taruh di sini dulu. Style, heading 2, klik kanan, modify. Ini Arial. Ukurannya 12. Bold. Automatic warnanya rata tengah. Kemudian 1,5 line space-nya ini. 1,5 lines. Kalau udah ya udah, klik OK. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan.
Saya lihat waktunya udah 14 menit, kita lanjutkan ya.